Makan bergizi gratis, tujuan mulia Di lapangan berbahaya. Oke, mungkin sehari ini kita membahas tentang MBG ini sangat menarik ya. Iya, sangat. Yang dimana menurut saya ini MBG ini sangat mulia gitu loh programnya. Ya, ini program ini memang sangat mulia. Terlihat dari tujuan dari Bapak Prabowo untuk bisa mencerdaskan anak-anak bangsa lewat peningkatan gizi gratis tersebut. Betul. Mungkin saya bahas sekilas ya tentang MBG. Iya. Berbicara tentang makan bergizi gratis atau yang kita sebut dengan MBG ini memiliki tujuan yang dimana untuk meningkatkan prestasi anak dan memberikan dorongan gizi untuk ibu-ibu hamil yang dimana untuk menurunkan angka stunting pada saat ini. Tetapi hari ini di benak saya ini timbul yang namanya anomali sebab di beberapa tempat bahwa anak siswa-siswi yang telah mengkonsumsi MBG ini bukan malah semakin sehat, semakin kuat, semakin cerdas atau senang karena makanan burger ya seperti itu. Justru sebaliknya, anak-anak tersebut yang mengkonsumsi MBG ini malah banyak berbondong-bondong ke rumah sakit. Iya. Nah, maka saya menimbulkan pertanyaan, si sehat yang dijanjikan itu tinggalnya hari ini di mana nih? Apakah di rumah sakit, di makanan, di anak, di ahli gizi, atau di penyedia atau di mana nih? Iya. Pendapat Anda seperti apa nih? Nah, saya tuh bingung gitu loh. Iya. Kalau Anda menanyakan gimana sih posisi sehat? Iya. Ya, sebenarnya posisi sehat ini harus ada di berbagai aspek yang Anda sebutkan tadi. Tapi kenapa si sehat ini seolah-olah tidak terlihat? Iya betul. Tidak terlihat sekali. Ya, tidak terlihat sekali karena memang tertutupi oleh anomali-anomali yang tersebar luas di masyarakat. Anomali tadi ya, yang harusnya tadi MBG itu menyehatkan anak bangsa, ternyata di lapangan itu malah banyak anak-anak yang masuk rumah sakit. Nah, seharusnya itu timbul dari pertanyaan kita, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, kita bisa lihat hal tersebut bisa terjadi karena memang mungkin ya, bukan menjustik secara pasti ya, tapi mungkin orang-orang yang ada di lapangan yang mengelola MBG itu bukan SDM yang mumpuni atau SDM seharusnya, bukan ahli gizi yang memang paham ahli gizi, bukan ahli gizi yang memang dia tahu gizi yang pas itu takarannya seperti apa, tapi hanya mengandalkan relasi dan ijazah saja. Nah, itu yang menjadi problematika di lapangan. Makanya untuk menjawab pertanyaan Anda, di mana gizi di mana kesehatan itu berada, ada di seluruh aspek. Cuman yang kita harus solusinya bagaimana kesehatan itu bisa muncul. Nah, dengan cara menghilangkan anomali tersebut. Nah, jadi yang harus diberi gizi terlebih dahulu itu bukan siswa masyarakat atau ibu-ibu hamil terlebih dahulu, tapi yang harus diberi gizi itu adalah orang-orang yang mengelola gizi tersebut. Gizi dalam pendidikannya supaya lebih sehat. Oke. Karena memang kalau cara bermain di lapangan para pebisnis, para pengusaha atau SDM yang di lapangan sudah sehat, otomatis kesehatan tersebut akan muncul dengan sendirinya. Jadi Anda tidak mempertanyakan di mana sehat itu berada, karena dia sudah memunculkan dirinya ke permukaan. Oke, seperti itu ya pendapat Anda. Mungkin untuk pembahasan masalah MBG ini mungkin kita akan skip ke season 2 ya, atau ke season 2 bisa. Mungkin saya ingin minta pendapat dulu dari ini nih, dari netizen atau komentarnya, boleh lah disimpan lagi di kolom komentar. Nanti jika ada pertanyaan mungkin atau pembahasan atau kita menyeleweng dalam pembahasan ini, mungkin boleh Anda berkomentar ya. Nanti kita bahas lagi ke depannya mungkin ya. Iya. Dan saya juga minta kepada teman-teman yang mungkin menonton pembicaraan ini, boleh Anda komen di bawah bagaimana sih cara menanggulangi agar anomali di lapangan yang kita bahas tadi tidak terjadi dan bisa diberi solusi supaya anak-anak di lapangan tidak menjadi korban percobaan makanan gratis. Mengerikan ini ya. Mengerikan. Oke, mungkin sekian ya, kita tutup mungkin. Ya, kita tutup saja.
Kita nanti jika kolom komentarnya ini penuh atau like ke 100, mungkin kita ada di episode 2 ya. Nah, kita Lanjutkan. Mungkin jika Anda ingin kelanjutan dari episode kami, mungkin Anda perlu mengomentar. Iya, biar kita bahas apa yang Anda komentar. Sekian, sampai jumpa, selamat sore. Oke, dadah.